Halo guys, balik lagi sama gua Trainer. Gue minta maaf apabila berisik ya videonya, berisik sama suara yang ya kurang menyenangkan gitu kan bisa dibilang. Maklum gua di perkampungan dan di pinggir jalan juga, jadi agak berisik. Di sini gua mau bahas soal materi OLHC dan OHLC. Apa itu OLHC? OLHC itu open, low, high, close gitu. Dan OHLC itu adalah open, high, low, close. Nah, yang dimaksud itu adalah candle. Contoh seperti ini ya. Ini kan candle bullish ya. Candle bullish ya kan. Nah, kemudian kan market open di sini misalnya ya kan. Nah, kemudian market turun ke bawah, terus habis itu naik ke atas ya kan. Nah, ini jadi low ekor ini. Nah, kemudian market naik ke atas ya kan, terus market turun ya kan. Nah, ini high-nya ya kan, dan close-nya di sini penutupan candle. Nah, ini juga sama ya, kebalikannya, ibaratnya kebalikan dari bullish. Jadi market kan opennya di sini pembukaan candle. Nah, kemudian market ke atas ya kan. Nah, terus ke bawah ini jadi high ya kan, turun, terus turun sini, naik lagi market. Nah, di sini low-nya dan close-nya di sini. Jadi gue contohin gini ya, misalnya ini candle bullish nih ya. Nah, kemudian ada candle baru ya kan. Nah, candlenya ini bearish gitu kan. Nah, candlenya bearish ya kan, pembukaan di sini ya, pembukaan tuh sejajar sama apa namanya, sama close-nya, close candle sebelumnya. Nah, market ke bawah ya kan, market ke bawah gitu misalnya. Nah, kemudian market ekor nih ya kan, ngebentuk ekor di sini ya kan. Nah, di sini ngebentuk ekor, gue contohin gitu ekornya ya. Nah, dan habis gitu market ya kan, market tuh ke atas gitu guys. Market ke atas ya kan, otomatis kan gitu ya, tuh gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, disinilah opennya kan, di sini opennya tadi ya kan. Salah lagi gua, sorry. Nah, di sini kan opennya tuh tadi, tuh open di sini market. Nah, open di situ ya kan. Nah, kemudian kan ini market ngebentuk low ya kan. Nah, terus naik ya kan. Nah, naik kayak gini ya kan, naik ke atas. Nah, kayak gitu tercipta low ya kan, tercipta high bodinya gitu kan. Misalnya bodinya dulu nih, bodinya ke atas ya kan, kemudian turun ke bawah. Nah, close di situ. Jadi gue praktekin aja di real marketnya biar jelas ya. Nah, jadi gini guys, nih mana sih gue cari di ini kan tutup ya, belum tutup. Nah, XAU belum tutup. Nih contoh, ini kan pembukaan candle kan di sini nih, pembukaan candle apa namanya, bearish ya kan. Nah, terus di situ juga atasnya low juga kan. Nah, nggak ada ekor, berarti itu high sama opennya juga di atas ya kan. Nah, kita tunggu ya guys ya. Nah, kemudian di sini low-nya ya kan, market naik ke atas tuh, sini open, sini low ya, gue tanda ini. Nah, taruh ini open, nah terus di sini high-nya ya kan, situ high-nya. Nah, itu high-nya, ini yang OLHC ya, itu
high-nya, terus ini low-nya. Nah, ini low-nya. Kemudian market close di sini tadi. Tuh. Close-nya di situ. Itu yang disebut OHLC. Nah, jadi kayak gitu guys. Ya. OHLC itu. Nah, kemudian market nih membentuk lagi nih, market naik kan ya. Nah, di situ opennya tuh market. Nah, terus low-nya di sini. Low open ya kan. Nah, high-nya di sini. Tuh. High-nya di situ dan kemudian close-nya di sini dia. Ngerti nggak guys tuh? Close yang ini ya, yang atasnya itu high-nya gitu. Paham nggak guys? Jadi ini OLHC ya. Kalau bullish OLHC dan kalau bearish itu OHLC. Jadi kalau kalian udah paham ya kan, kita contoh ini ke time frame H1. Nah, kita cari nih, kita cari zonanya biar kalian paham ya guys ya. Nah, kita cari di M30 dulu biar nyambung. M15 enggak ada. Sabar ya guys ya, gue lagi nyari biar pas gitu. Sabar guys. Di mana ya guys ya? Nih. Jadi ada dua tipenya ya. Nah, ini kan tipe pertama nih, ya kan? Nah, ini kan opennya nih, ya kan? Itu opennya, terus ini di sini nih opennya, sini opennya, ya kan? Open. Nah, di sini low-nya, dan kemudian high-nya di sini. Tuh, high-nya di situ. Terus close-nya di sini dia. Close-nya di situ, ya kan? Close-nya di situ. Nah, jadi ya guys ya, ini yang disebut OLHC ya kan. Kita fokusnya itu pada penutupan candle. Penutupan candle itu yaitu close-nya. Ini close-nya. Nah, kalau kita geser itu kena tuh close-nya, ya kan? Nah, close-nya kena. Ini yang disebut kalau di alchemis ya disebutnya OCL gitu guys. Ngerti nggak? Padahal OLHC. Nah, ini kan kelihatannya cuman kayak gitu. Kita turunin time frame-nya ke M30 nih. Kalian lihat apa yang terjadi di M30. Nah, di M30 itu ya. M30 itu ibaratnya inilah kayak support gitu guys tuh. Kayak support ya kan. Kalau di M15 coba kita lihat ada apakah. Nah, support ya guys ya. Tuh. Kalau di ini kan jadinya support guys. Nah, jadinya support kan. Tuh. Jadi support gitu guys. Ibaratnya di area base gitu. Area base itu area yang sejajar yang pernah gue bilang di video yang market structure eksternal dan internal gitu. Paham nggak guys? Nah, terus ya gue cari lagi nih guys. Ya di time frame yang H1 aja dah biar jelas gitu kan. Gue cari lagi. Nah, mana ya? Sabar guys, gue cari dulu.
Nah, ini kan market di sini nih, ya kan? Contoh cuman sampai sini. Nggak jelas kan, padahal di sini nggak ada apa-apa. SNR-nya di sini, ya kan? Nah, gue tandain dulu nih. Di sini close-nya kan. Itu kan close, ya kan? Nah, itu close, di sini high-nya, ya kan? Tuh di situ high-nya. Terus di sini low-nya. Nah, open-nya di sini. Tuh. Open-nya di situ. Jadi gua ini lagi. Open di situ ya, open-nya. Nah, terus di sini low-nya. Situ low. Paling atas high, ya kan? Ekornya tuh high-nya. Terus close-nya di bawah situ. Itu close. Nah, ini sama kayak tadi OLHC. Nah, fokus sama penutupan kata gue juga ya, fokus sama penutupannya. Nah, fokus sama penutupan kita ganti dulu namanya nih, jangan close, OLHC, ya kan. Nah, kita lihat nih di M30 ada apa gitu kan. Wait sabar, gue pasin dulu. Nah, tuh close nya di situ. Kita lihat di M30 nya terjadi apa gitu guys. Nah, kita cari ya yang tadi. Nah, yang LHC tuh jadinya seperti itu, ya kan. Kalau kita turunin lagi ke M15, kita lihat. Nah, di M15 jadi seperti itu. Kalau di M5 coba kita lihat di M5. Nah, di M5 jadinya seperti itu guys. Tuh. Jadi ini kalau di M1 ya, ini tuh ngebentuk area apa namanya di sini, ngebentuk area base gitu guys. Area base itu adalah yang seperti ini nih. Nih, ini area base ibaratnya. Kayak gini atau kayak gini itu. Gitu guys. Nah, gue cari lagi nih. Ya. Gue cari lagi sebentar. Gue cari lagi. Mana ya guys ya? Yang pas gitu. Yang pas guys. Nah, jadi di sini ada lagi nih guys, kita lihat ya. Bentar ya. Turun time frame. Nah, di sini close-nya. Intinya gue percepet aja, yang penting kalian udah paham lah close-nya di mana gitu kan. Nah, itu kan bullish, close-nya di situ kan. High-nya di atas tuh, di ekor sini nih high-nya. Ya kan? Nah, high-nya di situ. Ini close-nya. Ya. Tuh, ini close-nya kena kan tuh. Nah, OLHC. Apa ini namanya? Desember. Oh, Januari tanggal 18 ya kalau nggak salah. Nah, kita cari ya. Kita cari yang tadi tanggal 18. Nah, 18 Januari di sini ya. Yang tadi. Nah, kena, cuman kalau di M15 ada nggak ya guys ya? M15. Nah, M15 belum ketemu ya kan, belum ketemu. Coba kita di M5, apakah bisa di M5. Jadi OLHC atau OHLC atau OLHC itu multi time frame guys ya. Nah, yang ini kan tuh area support guys, ibaratnya ini area support tuh. Ketemunya di M5 ya. Tuh area support ya kan. Tuh area support. Nah, di support ya kan. Nah, kalian perhatiin baik-baik, itu support kan ini nih. Ini support kan. Jadi gitu ya kan. Kalau di time frame kecilnya jadi support ya kan. Kalau misalnya di
time frame besarnya ya jadinya seperti itu guys. Tuh gitu, mana sih tadi, salah, bukan di situ. Nah tuh jadinya seperti itu kalau di time frame besar gitu guys. Jangan heran ya, gue cari lagi nih ya, gue cari lagi sebentar. Gue cari di mana ya, bentar guys, bentar gue cari lagi guys, di mana ya. Nah sekarang gantian ya, coba di sini nih. Ini kan sekarang gantian ke OLHC. Nah ini kan high-nya ya kan. Nah terus di sini open-nya tuh, terus di sini low-nya ya kan. Nah di situ low-nya di ekor, ujung ekor. Nah close-nya kan di sini tuh, yang ini ya kan. Nah kita lihat ya, kita lihat ya kan. Nah fokus pada penutupan ya guys ya. Nah kalau ke M15 ya guys ya, nah jadinya seperti itu guys. Tuh M5 nya mana ya. Nah M5 nya ibaratnya ini support tuh, ini support ya kan, dan ini resisten gitu guys, paham nggak? Nah gue cari lagi nih kalau nggak paham ya, gue cari, sabar. Sabar guys, agak ruwet sih ini gue nyarinya ya, agak ruwet ya kan, karena bukan inilah, bukan apa sih, bukan premium ininya. Nah gue di sini ya, gue tandain nih ya. Nah gue tandain di sini, ini close nya. Yang uptrendnya kebalikannya aja, soalnya ini kan ini lagi apa, yang downtrend kebalikannya, soalnya ini lagi uptrend ya. Nah, di sini OLHC. Nah gue turun nih time frame ke langsung M15 aja, coba kita lihat ya kan, sampai enggak ya. Nah nggak ada lagi kan di sini. Oh nggak ada lagi guys ya kan. Coba yang ini, oh ini yang tadi ya, ini yang tadi sini mana ya, sampai enggak chartnya. Wah nggak sampai guys chartnya guys. Coba kita ke M30 ya, kita ke M30 aja coba. M30 semoga sampai ya guys ya. Nggak sampai juga kayaknya. Udah cari di M30 aja guys. sorry ya, sorry guys. Nah gua ulang nih ya, kalau kurang jelas gue ulang, kalau kurang jelas. Kita cari dulu zonanya.
Sabar ya guys ya. Nah, jadi ini guys, ini ada apa namanya? OLHC ya. Gue pakai temprem kecil ya kan. Nah, turun ke M15 yang nggak gue tandain tuh, nggak pakai nama tuh. Kayak gitu. Yang tadi bukan sih ini. Kurang tahu dah gue, kalau nggak salah sih bukan yang tadi dah kalau nggak salah ya. Nah, pindah ke M5 kita coba kita cari mana ya. Mana guys, ada nggak ya, sampai nggak ya chartnya? Nggak sampai guys chartnya. Jadi intinya pada dasarnya kayak gitu ya kan. Nah, contohnya di H4 gitu kan, H4 juga bisa, cuman kan harus ini multi template, sedangkan aplikasi TradingView gua nggak premium, jadinya susah gitu, nggak bisa ke masa lalu ngelihat chartnya. Intinya gini ya, gua ngasih tahu ke kalian, misalnya market turun nih ya kan, market turun kemudian uptrend gitu kan. Nah, uptrend gitu. Nah, di sini ada area base kalau di low time frame-nya tuh, area base kayak gitu kecil ya kan. Nah, terus market naik ya kan. Naik dan market itu ke bawah ke area base ini ya kan. Ke area support gitu, baru dia naik lagi kayak gitu, guys. Nah, jadi kalau misalnya ini ya, kalau di time frame, time frame gitu kan. Nah, ini tuh close-nya, ngerti nggak yang gue bilang tadi tuh? Gitu. Jadi seperti ini guys. Nih, gua contoh lagi, gua kasih lihat. Jadi seperti itu. Tuh seperti itu ya kan. OLHC dan seperti itu tuh. Ya kan? Nah, high-nya di situ ya kan, terus close-nya di situ. Nah, jadi fokus sama penutupan gitu, guys. Jadi kalau misalnya ke time frame kecil kita pindahin itu jadi area base gitu. Area base itu ya seperti ini nih. Nih area base itu seperti ini. Market naik ya kan. Naik turun, naik lagi nih. Ini area base. Nih, ini area base gitu, guys. Jadi kalau misalnya ke time frame kecil yang tadi tuh sebelah kiri, jadinya seperti ini, ya kan? Di low time frame-nya. Jadi ngebentuk area support di situ. Gitu, guys. Jadi kalau misalnya market mau apa namanya, mau turun, dia harus ke situ dulu. Nah, contoh ini misalnya SL lebar nih ya. Ini di sini close-nya. Coba kita lihat ya. Nah, nggak gua namain tuh. Nah, nggak gua namain, panjang tanggal 4, antara 4 itu Februari. Ke M15 kita. Area support atau resisten ya biasanya. Nah, tuh. Situ area resisten ibaratnya, guys. Tuh, RBS jadinya tuh. Kalau di time frame kecil ya.
Tuh, jadi RBS ya kan. Di sini resistennya dan kanannya support gitu guys. Kalau misalnya ke high time frame ya seperti tadi guys. Nah, jadi seperti itu di high time frame-nya. Makanya market enggak ke area support sini nih. Gitu. Enggak ke area demand atau support. Jadi kalau pembahasan soal demand next di masih panjang sih di masa yang akan datang. Cuman gitu kalau kata orang-orang market nggak sampai ke area demand, cuman sampai sini aja nih garis yang hitam kan. Nah, karena di situ ada area RBS gitu ya kan. Intinya antara ke support atau resisten. Kalau misalnya market cuma sampai resisten berarti jadinya RBS gitu guys, kayak yang di sini nih. Paham nggak? Nah, selain itu guys. Nah, jadi gini ya. Nih, gua ke M5 aja. M5 ya. Nah, kemarin gue entry di atas itu ya kan, paling atas. Nah, gue entry di area mana ya? Nah, gue entry di area sini ya kan, nih di sebelah kanan tapinya ya. Nah, gue nandain tuh di sini nih, di sini. Jadi OLHC itu nggak selalu di tengah juga guys, jadi di sini, ngerti nggak guys? Ini close nya gitu, close candle. Karena apa? Kan pembukaan candle di sini nih ya, pembukaan candle kan di sini ya kan, tuh di situ ya kan. Nah, terus low-nya kan di sini nih ya kan, low-nya low ekor candle. Nah, terus kan di sini high-nya tuh, di sini high-nya ya kan. Nah, di sini close-nya dong tuh, di situ close-nya di bawah ya kan, tuh close-nya di situ guys. Bentar. Nah, close-nya kan di situ ya kan, yang gue bilang fokus sama close-nya ya kan. Nah, OLHC. Jadi kita hapus ya kan, kita fokus sama close-nya. Nah, kita geser nih ya kan, kita geser dulu ya. Nah, gua nandain di close-nya karena apa? Karena kalau pakai line chart itu jadinya resisten tuh ya kan, jadinya resisten asli ya kan. Nah, ini materi daging ya kan, nggak bakalan gua ngebodoh-bodohin kalian. Nah, itu resisten gitu guys ya kan. Cuman kalau misalnya kita pakai high time frame ya, nah jadinya seperti itu, kayak cuman di ekor, padahal itu resisten gitu. Orang-orang pada nggak tahu itu guys, ngerti nggak? Kalau di itu yang digeser ke kanan itu jadinya kena gitu, paham nggak guys? Jadi kayak gitu ya kan. Kalau misalnya uptrend, kalau kita mau nge-sell ya kan, kalau mau nyari area-areanya. Nah, terus itu buat OLHC ya. Sedangkan kalau OHLC ya guys ya, OL mana ya? Ntar guys. Nah, gue cari dulu ya. Nah, gue cari guys. Wait guys, gue cari guys. Mana ya? Sabar ya. Nah, jadi anggaplah seperti ini ya. Ini tadi kan OLHC ya kan. Nah, sekarang OHLC. Nah, di sini kan pembukaannya nih market nih, di area sini pembukaannya ya kan. Nah, pembukaannya di situ ya kan, high-nya di situ di atas di ekor ya kan, low-nya di sini. Salah lagi gue, salah sorry.
yang bawah kurang bawah tuh, yang bawah, candle yang bawah. Nah ini kan di sini nih opennya ya kan, di area sini kan opennya. Nah terus kan ini high-nya ya kan, itu high-nya, dan di sini low-nya ya kan. Nah terus di sini kan close-nya nih ya kan guys, nih ini kan close-nya, close candle di sini. Nah kita kan fokus sama penutupan yang gue bilang ya kan. Nah ini OHLC ya, OHLC. Nah gue pasin dulu nih sama close-nya ya kan. Nah, close-nya di situ tuh ya kan. Nah gue geser ya kan, tuh kena nggak, kena kan ya kan, kena kan. Nah kenapa gue nandain di situ OHLC, karena itu support gitu, tuh support, ngerti nggak guys? Kalau pakai line chart itu support tuh. Nah support ketemu sama support tuh ibaratnya tuh, paham nggak guys? Jadi kayak gitu OHLC ya kan. Terus gue cari lagi nih ya, gue cari lagi, sabar. Nah ya, sabar guys, gue cari di mana ya. Nah gue cari ya kan. Ini jam berapa sih, jam 3-an, tanggal 20, tanggal 20. Nah tanggal 20 ya kan, gue ke time frame M15 tanggal 20 sini nih. Nah ini kan market turun ya kan, market turun kayak gini ya kan, market turun gitu, naik turun, naik turun, naik. Nah dia ke situ, kemudian dia turun ya kan, dia ke resisten. Nah nih ya, gue nandain di sini, gue nandain di close nya nih, close candle yang bullish ya, hijau bullish, putih bearish. Ingat, hijau bullish, putih bearish ya, yang gue nandain di situ. Gue nandain di situ ya kan, di close nya candle si bullish tuh ya. Nah mungkin kalian nggak tahu ini apa, cuman kalau pakai line chart, nah ini jadinya resisten tuh guys, jadi kayak gitu, di resisten dia. Nah jadi yang gue maksud itu ya kan, fokus sama penutupan. Nah kalau misalnya perbedaannya OLHC ya, OLHC itu kalau di atas itu jadi resisten, cuman kalau misalnya di tengah-tengah, contohnya ya, ibaratnya kayak ginilah, ini close nih, ini close-nya ya kan di sini. Nah itu kalau misalnya diturunin ke time frame yang kecil ya, itu bakalan jadi RBS ya, resisten bekam support, SNR, atau market support gitu, jadi support kalau bukan resisten ke support. Nah yang gue maksud resisten ke support itu, ini sebelah kiri resistennya dan sebelah kanan supportnya gitu. Contohnya seperti itu. Kalau misalnya di sebelah kirinya support ya kan, nah berarti sebelah kanannya juga support nanti. Jadi market tuh bakalan seperti ini ya. Ini kan naik, contoh, gue contoh doang nih ya. Market naik ya kan, naik tuh, dia turun ya kan ke sini misalnya. Nah kemudian dia naik lagi gitu guys. Nah seperti itu gitu, paham nggak? Anggaplah seperti itu ya kan, nih yang garis merah gitu. Jadi OLHC itu ada dua, di sini satu ya kan, di pertengahan, intinya di tengah-tengah yang gue bilang nih. Kalau misalnya market strukturnya gini ya kan, uptrend nih ya kan, eksternalnya, nah seperti itu ya kan. Nah
kayak gitu. Dan kemudian market tuh di sini kecil guys, nih di sini kecil dia ngebentuknya di sini guys ya, nih di sini dia ngebentuk kecil gitu, dia naik ya kan. Nah sesudah dia naik kemudian dia turun ya kan, dia turun ke situ, dia naik lagi gitu guys, paham nggak guys? Nah jadi kalau misalnya kalian udah paham materi break of structure, jadi ini ke sini bos ya kan, nah itu ke situ bos, nah kemudian di sini bos lagi tuh, seperti itu gitu. Jadi pergerakannya itu sebenarnya gitu. Nah pergerakannya gitu, naik turun kayak gitu ya kan, kayak gitu. Nah cuman di pertengahan ini ya kan, kadang market sampai tengah-tengah ya kan, sampai sini tanpa ada alasan apapun. Jadi kayak gini, ada area base yang sini nih. Jadi gitu guys, itu rahasianya ya gue bongkar, dan gak bakalan nemu kalian di YouTube punya orang lain ya, channel YouTube punya orang lain gak ada yang nge-share sampai ke akar-akarnya kayak gua gitu. Nah ini yang pertama ya kan, ibaratnya di tengah-tengah contoh ini ya kan. Nah satu lagi tuh di atas gitu guys, di atas ya kan, jadi dia ngebentuk resisten. Kalau di atas nggak bakalan ngebentuk jadi apa namanya, jadi RBS, nggak bakalan, jadi resisten ketemu resisten kalau di atas gitu. Nah terus ya mana ya guys ya, sabar guys, sabar gue cari yang OHLC nya. Nah jadi OLHC nya seperti ini kenapa kok nggak sampai ke sini, nggak sampai ke ujung ekor ya kan, nggak sampai ke situ market. Nah mungkin orang-orang pada aneh ya, pada nggak tahu ya. Jadi sebenarnya itu pembukaan ini kan candle di sini nih. Nah pembukaannya kan di sini dia nih, pembukanya di sini ya kan. Nah terus kan high-nya di sini tuh ya kan, yang si bearish nih, ini bearish yang putih, high-nya di situ. Nah dan kemudian low-nya di sini ya kan, close-nya kan di sini tuh, close-nya di situ ya kan. Nah kan gue bilang fokus sama ini close-nya kan. Nah nih close-nya ya, close-nya yang ini close. Nah, gue hapus dulu nih ya kan, yang high low sama opennya. Nah, terus gue ganti nih namanya yang close jadi OHLC, open high low close ya kan. Nah gue pasin sama ininya, sama penutupannya nih, sama penutupannya di situ, penutupan candle ya. Nah gue geser ke kanan nih. Nah itu kan kena ya kan. Nah kalau kita pindahin ke line chart itu jadinya support guys, tuh support tuh, ngerti nggak? Makanya gue nandain di penutupan candle bearish gitu, paham nggak guys? Nah, jadi SL kalian itu tipis kalau kalian bisa ngegunain OHLC atau OLHC gitu. OHLC ya, OHLC itu kebalikan dari OLHC. OH apa namanya, OLHC itu uptrend ya kan, buat uptrend sama buat downtrend. Jadi kalau misalnya di pertengahan itu buat uptrend, kalau di atas itu buat downtrend. Ingat ya, pertengahan OL nih gue catat aja ya, gue catat sebentar, gue catat kalau di atas OL
OLHC untuk Nah, jadi kayak gitu guys ya kan. Nah, kalau misalnya OHLC tinggal kebalikannya aja, paham nggak guys? Tinggal kebalikannya aja gitu. Nah, kalau OHLC gimana sih namanya OHLC? Nah, jadi kayak gitu ya guys ya. Nih, kayak gini ibaratnya kalau misalnya OLHC di tengah, ya kan, market breakout, kemudian retrace, ya kan, ke OLHC itu yang gue bilang di pertengahan. Nah, kemudian market mantul ke atas gitu. Nah, terus kalau misalnya OLHC di atas, ya, resisten ketemu resisten, maka market membalikan arah, turun jadi downtrend gitu. Sedangkan kalau OHLC kebalikan dari OLHC. Jadi kalau OHLC di bawah, support ketemu support, jadinya pembalikan arah. Sedangkan kalau OHLC di tengah untuk melanjutkan trennya. Tuh guys, kayak gini ya. Nih, kayak gini. Misalnya market turun, ya kan, market turun. Nah, market turun kayak gitu, ya kan, market turun. Kemudian di sini itu ada kayak apa namanya guys, area base tuh. Nah, di sini ada kayak area base, market turun gitu kan. Nah, terus habis gitu market naik, ya kan, market naik. Nah, market kena ke situ area base. Nah, dia turun lagi. Nah, jadi seperti itu guys. Ini ibaratnya OL apa namanya, OHLC gitu. Susah bener gue nyebutin OHLC atau OLHC. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Nah, jadi seperti itu, entah itu ke support jadi SNR atau resisten ketemu resisten. Intinya kayak gitu di area base dia. Kalau misalnya di tengah ya guys ya. Nah, habis dari bawah ya kan, baru dia naik lagi market. Dia naik ya kan. Nah, kemudian dia turun. Intinya seperti itu ya guys ya. Jadi mohon maaf apabila kurang jelas videonya, karena gua trading view-nya gratis bukan berbayar. Jadi nggak bisa ngelihat chart ke masa lalu. Chartnya dibatesin kan kalau gratis. Beda sama premium gitu. Kalau premium dibatesin juga, cuman kan bisa ngelihat ke masa lalu gitu. Bisa ngelihat ke sebelumnya gitu guys. Mohon maaf ya apabila kurang jelas. Intinya tanyakan saja kepada gua kalau misalnya kalian nggak ngerti ya. Tag gua di grup atau chat pribadi.
Jadi contoh seperti ini. Oke, OHLC ya kan, support ketemu support ya gitu. Nah, jadi itu aja materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah ucap ya, maklumi aja karena gue belum tidur, puyeng juga kepala gue plus ngantuk, jadi agak ngeblank ya guys ya. Udah jam berapa ini? Jam setengah 6 pagi gue belum tidur, demi membuatkan video untuk kalian, untuk orang-orang, untuk kalian dan orang-orang lah intinya gitu. Itu aja ya, see you next time, bye bye. Sorry